Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tengku Muhammad Abbas Ajuhri dengan NIM 5243230015. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh. Video ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah elektronika daya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh dengan beberapa soal yang akan kita analisis lebih dalam lagi. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Ada soal dari setengah gelombang satu fasa. Soal satu, sebuah rangkaian penyiaran setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs sama dengan 220 sin 100 Pt dengan beban resistif 10 ohm. A. Hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata atau VDC pada beban. B. Tentukan nilai arus rata-rata atau IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, perlu kita garis bawahi, kita akan menggunakan Vm. Nah, di sini Vs ini rumus V sumber, yang artinya 220 merupakan Vm. Langsung kita jawab. Nah, untuk mencari VDC atau V rata-rata atau luaran rata-rata dari tegangan, kita akan menggunakan rumus VDC sama dengan Vm per V. Yang mana Vm tadi 220 dan V itu 3,14, maka 220 per 3,14. Yang hasilnya 70,06 volt. Maaf sebelumnya ini 0,3, cuman hanya ada kesalahan penulisan di sini. Lalu di sini perlu kita perhatikan bahwasanya dioda hanya konduksi saat tegangan positif atau saat dia bukit. Nah, seperti ini, yang merah ini. Dia hanya pada siklus positif saja. Sedangkan pada siklus negatif, dia dipotong, dipangkas, sehingga tidak ada. Menjadi 0 saja, rata. 10 detik, 10 milisecond untuk siklus positif, kemudian 10 milisecond lagi mati, atau 0. Perlu diingat bahwasanya nilai rata-rata 70 volt ini adalah tinggi rata-rata dari setengah bukit ini. Bukan puncaknya ya, jadi ini rata-ratanya. Di sini di perhitungan 70,03 volt. Ketika saya masukkan MATLAB, dikalkulasi dia menjadi 69,85. Perbedaan dikit ini hanya perbedaan tidak berpengaruh. Dan juga ketika kita mengukur di multimeter, maka tegangan yang keluar adalah yang biru ini, atau tegangan rata-ratanya. Nah, lanjut yang ke B, tentukan nilai arus rata-rata atau IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Maka, untuk mencari IDC adalah VDC per R, atau beban. Lalu, kita tulis 70,03 per 10. Maka hasilnya 7,003. Saya ingatkan ini 6, hanya salah penulisan, sebenarnya ini 3. Nah, lalu apakah arus ini mengalir terus-menerus? Apakah ini arus rata-rata ini mengalir terus-menerus? Jawabannya tidak. Karena dia menggunakan dioda atau yang awalnya dia AC menjadi DC, maka rata-rata ini hanya garis lurus ini saja jika kita tarik untuk perhitungan. Tetapi untuk aslinya dia berfluktuatif juga. Arusnya juga ikut berfluktuatif. Sehingga jika kita hitung, maka kita mendapatkan IM atau I maksimumnya atau pada puncak ini dia sebesar 22 ampere. Nanti ada perhitungan, nanti akan saya tunjukkan di situ untuk IM-nya, tapi di sini kita hanya sekedar mengetahui saja. Jadi, pada rangkaian kita atau pada sistem kita perlu menyiapkan untuk sistemnya dapat menampung arus 22 ampere. Karena tidak hanya berpatok pada rata-rata 7 ampere ini saja. Lanjut ke soal kedua, yaitu berdasarkan rangkaian pada soal 1, jika diketahui terdapat jatuh tegangan atau voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt,
Maka, analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibanding dengan kondisi dioda ideal. Nah, yang kita hitung pada soal sebelumnya itu merupakan kondisi pada dioda ideal, sedangkan soal meminta jika ada voltage drop atau kondisi sebenarnya di lapangan. Langsung saja kita jawab. Nah, di sini kita mencari VDC yang tadi menggunakan rumus yang tadi juga, lalu IDC yang tadi juga. Nah, untuk mencari efisiensi atau perbandingan efisiensi antara dioda ideal dan juga dioda uh, yang real, maka kita perlu untuk mencari dayanya terlebih dahulu. Di sini untuk mencari efisiensinya kita perlu mencari daya DC. VDC sama dengan VDC kali IDC sama dengan 70,03 dikali 7,003 sama dengan 490,4 watt. IM sama dengan VM per R sama dengan 220 per 10 sama dengan 22 ampere. Nah, ini yang saya maksud tadi, arus maksimum tadi. Arus maksimumnya adalah sebesar 22 ampere. Jadi sistem harus disiapkan untuk menampung arus sebesar 20 ampere agar tidak rusak. Lalu lanjut ke IRMS tadi. IRMS. Untuk mencari IRMS atau I rata-rata, kita harus mencari melalui IM per 2 sama dengan 22 per 2 sama dengan 11 ampere. Kemudian kita perlu untuk mencari PAC-nya atau daya AC. Nah, di sini kita menggunakan rumus PAC sama dengan I kuadrat RMS yang ini tadi dikali dengan resistansi. Maka 11 kuadrat dikali 10 sama dengan 1210 watt. Kemudian untuk mencari efisiensinya, kita menggunakan rumus N indah sama dengan PDC per PAC atau daya DC per daya AC dikali 100%. Maka 490,4 per 1210 dikali 100%. Hasilnya 40,5% untuk efisiensinya. Lalu, bagaimana dengan kondisi yang real yang ada terdapat voltage drop di situ? Maka kita cari dulu VDC yang terdapat voltage drop, yaitu VM per P. Karena tadi ada voltage drop, maka 220 dikurang 0,7, hasilnya 219,3 per P. Jika kita bagikan, mendapatkan hasil akhir 69,82 volt. Lalu, kita cari IDC. VDC per R sama dengan 69,82 volt per 10. Maka kita dapatkan arusnya 6,982 ampere. Kemudian kita cari daya DC. Menggunakan rumus PDC sama dengan VDC kali IDC. Sehingga hasilnya 487,5 watt. Kita cari arus maksimal yang berbeban atau ada voltage dropnya. Arus maksimum sama dengan VM per R. Hasilnya 21,93 ampere. Arus RMS-nya atau arus rata-ratanya IM yang terdapat voltage drop tadi per 2 sama dengan 21,93 per 2. Hasilnya 10,965 ampere. Lalu kemudian untuk PAC sama dengan I kuadrat RMS dikali R. Tadi ini RMS-nya segini, kita kuadratkan. Lalu dikali dengan resistansi, maka hasilnya 1202,3 watt. Untuk P dioda sama dengan VD atau tegangan pada dioda atau voltage drop pada dioda dikali IDC. Maka 0,7 dikali 6,982 menghasilkan
4,89 watt. Lalu PAC total itu sama dengan PAC tambah P dioda sama dengan 1202,3 ditambah 4,89 sama dengan 1207,2 watt. Lalu untuk efisiensinya terdapat N indah sama dengan PDC per PAC total dikali 100 menghasilkan 40,39%. Nah, dari 40,5% menjadi 40,39%, berarti di sini terdapat penurunan efisiensi. Tapi saya rasa penurunan efisiensi 0,11% ini itu terbilang sangat-sangat kecil. Dan ini tidak berlaku untuk semua kasus. Coba bayangkan jika tegangan puncaknya atau VM itu hanya 5 volt. Maka untuk VDC idealnya atau tidak ada voltage drop, dia sebesar 1,59 volt. Dan VDC dengan voltage drop, dia sebesar 1,37%. Nah, jika kita kalkulasikan dengan rumus ini tadi yang kita buat, maka penurunannya atau penurunan efisiensinya itu lebih dari 20%. Sangat besar kan? Nah, jadi kesimpulan saya di sini untuk soal nomor 2 ini, pada tegangan tinggi atau pada 220 volt, jatuh tegangan dioda itu tidak signifikan. Tapi pada tegangan rendah, efeknya itu sangat merugikan. Sehingga jika kita mau menggunakan dioda pada tegangan rendah, misalnya 5 volt tadi, maka saya sarankan untuk menggunakan dioda Schottky yang dia voltage drop-nya hanya 0,3 volt, sangat kecil. Jadi cocok untuk yang tegangan rendah tadi. Lalu ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Sebutkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari penggunaan penyearah setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Langsung saja kita ke kelebihannya. Yang pertama itu sederhana dan mudah diperbaiki dengan keterbatasan teknisi di lapangan. Pada industri kecil, teknisi seringkali merupakan pemilik usaha itu sendiri. Mereka tidak punya osiloskop dan juga tidak punya alat ukur canggih. Sehingga rangkaian setengah gelombang yang terdiri dari satu dioda dan satu kapasitor sangat mudah untuk didiagnosis. Jika output DC hilang, ganti dioda. Ini keunggulan nyata dari lingkungan dengan sumber daya terbatas. Lalu yang kedua, biaya komponen awal sangat rendah. Nah, pada industri kecil, margin itu terbilang rendah atau sangat-sangat tipis. Selisih harga satu dioda dengan 4 dioda, satu kapasitor dengan satu kapasitor sedang, bisa menentukan apakah produk layak diproduksi atau tidak. Nah, untuk aplikasi non-kritis yang tidak membutuhkan tegangan stabil sempurna, setengah gelombang adalah pilihan yang ekonomis, sehingga ini menjadi sebuah kelebihan. Lalu, bagaimana dengan kekurangannya? Nah, terdapat kekurangan, yang mana ripple besar menyebabkan getaran dan noise pada peralatan. Nah, di lingkungan industri kecil, sering ada motor DC kecil, solenoid, atau relay. Tegangan dengan ripple 50 Hz dapat menyebabkan yang pertama yaitu motor berdegung keras, lalu relay berkontak tidak stabil, lalu instrumen analog atau meter DC jarumnya itu bergetar karena 50 Hz tadi, yang mana ini dapat menurunkan presisi kerja dan kenyamanan lingkungan kerja. Lanjut ke kekurangan yang kedua, yaitu ada efisiensi rendah, yang mana menghasilkan biaya listrik operasional yang lebih tinggi karena efisiensi rendah. Pada industri kecil, biasanya beroperasi 8-10 jam per hari, bahkan kadang hingga 24 jam untuk proses tertentu. Rugi daya 60% dari setengah gelombang, berarti setiap bulan ada tambahan tagihan listrik yang tidak menghasilkan kerja produktif. Dalam skala tahunan, ini bisa setara dengan harga mesin baru. Jadi, ini sangat-sangat tidak efisien.
Lalu untuk contohnya, contoh aplikasi nyatanya yaitu mesin jahit industri kecil yang dimodifikasi dengan motor DC, power supply untuk lampu penerangan lokal di bengkel, jatuh daya sederhana untuk relay control konveyor skala kecil. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil dari soal ketiga ini, penyiaran setengah gelombang masih relevan di industri kecil untuk peralatan bantu non-kritis dengan prioritas biaya awal. Tapi untuk peralatan produksi utama yang bekerja terus-menerus dan membutuhkan keandalan, gelombang penuh adalah standar minimum yang direkomendasikan untuk keandalan lebih. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu gelombang penuh. Nah, di sini pada soal 1, kita diberikan soal sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyearah setengah gelombang. Maka, jika menggunakan penyearah gelombang penuh tipe jembatan atau bridge rectifier dengan input 220 volt RMS, hitunglah nilai tegangan puncak, luaran atau VM, dan tegangan rata-rata VDC. Perlu kita ingat, ini soal berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi menyebutkan VS dan 220 ini VM-nya, maka ini 220 sini VRMS. Hingga kita perlu untuk mengalihkannya dengan akar 2 terlebih dahulu untuk mendapatkan V puncak atau VM. VM-nya sebesar 311,13 volt. Nah, untuk mencari VDC-nya, sama seperti tadi, rumusnya VM per P. Tapi di sini bedanya, dikarenakan ini gelombang penuh, maka ini dikali 2. Yang siklus bukan hanya siklus positif saja, tapi siklus negatif juga. Jadi, sini ada 2 siklus, positif dan negatif, tapi dalam bentuk DC, sehingga 2 kali lipat. Maka 2 dikali 311,13 per Pi, hasilnya 198,07 volt. Nah, jika kita hanya setengah gelombang tadi, di sini VDC-nya atau V rata-ratanya itu hanya sebesar 99 volt. Perbedaannya 2 kali lipat. Maka rata-rata industri menggunakan gelombang penuh karena tegangan rata-ratanya lebih besar. Nah, dan juga di sini untuk frekuensinya pada setiap detik itu ada sekitar 100 kali dan tidak hanya 50 kali dikarenakan kedua siklus itu dipakai, siklus positif dan juga siklus negatif. Untuk implikasinya adalah untuk daya yang sama, trafo bisa menjadi lebih kecil atau dengan trafo yang sama, daya output bisa menjadi lebih besar. Inilah mengapa industri memilih gelombang penuh meskipun komponennya lebih banyak. Lanjut ke soal kedua, yaitu mengenai analisis filter. Pada rangkaian penyiaran gelombang penuh, ditambahkan sebuah kapasitor filter atau C secara paralel dengan beban R. Kita ditanyai, A. Jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak atau ripple voltage. B. Apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar? Jelaskan alasannya. Kita jawab satu persatu. Yang pertama mulai dari A terlebih dahulu. Yang soalnya, jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak. Terus saja kita jawab. Kapasitor itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi. Jadi, ketika ini kita anggap sinar dioda ya, ketika tegangan itu dari tegangan AC tadi diarahkan, nah, dia kan menjadi gelombang DC di sini, tapi gelombang DC-nya itu berbentuk begini. Nah, ini gelombang penuh DC. Masih berbentuk
bukit-bukit gini. Nah, di sini datanglah fungsi si kapasitor. Jadi kapasitor ini menyimpan energi, menyimpan ketika disearahkan dan terbentuk begini, gelombang begini, dia menyerap energi, menyimpan, di store ibarat tangki air toren. Dia di store. Nah, ketika dia turun tegangan dari puncak ini kan, dia nih dalam fase ngisi. Jika naik ini gelombangnya, dia dalam fase ngisi. Ketika gelombang mulai turun, begini, nah, yang diisi tadi di sini, itu dilepaskan ke sistem. Nah, begitu dilepaskan ke sistem, maka otomatis tegangan tidak drop menjadi nol. Kan nol kan? Tegangan itu tidak bakal drop menjadi nol. Dikarenakan ada energi yang diberikan oleh kapasitor akibat energi yang disimpan tadi di sini. Nah, jadi dia tidak menjadi nol, maka dia menjadi lebih mulus. Tapi tetap terdapat ripple di sini. Ini tegangannya belum sempurna. Nah, bagaimana untuk kita lebih menyempurnakannya? Nah, di sini dijawab yang B. Soal B akan menjawab ini. Apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar? Jelaskan alasannya. Nah, jika kita perbesar, maka ripple yang tadi ini akan menjadi lebih kecil, menjadi seperti ini. Nah, jika kapasitor kita perbesar, energi yang disimpannya itu menjadi lebih besar. Sehingga ketika tegangan puncak mulai turun, dia tidak butuh waktu yang lama sampai sini misal untuk melepaskan energinya. Dia akan melepaskannya lebih cepat. Nah, sehingga ripple-nya akan menjadi lebih kecil. Jika kita perbesar lagi, maka di sini bisa menjadi hampir lurus, walaupun tidak 100% menjadi garis lurus. Tetapi, perlu digarisbawahi, untuk memperbesar kapasitor bukan tanpa risiko. Kapasitor besar menyebabkan durasi konduksi dioda menjadi lebih pendek, arus puncak lebih tinggi, dan EMI menjadi lebih besar, serta stres termal pada dioda. Jadi, dalam desain, kita tidak mencari C paling besar atau C maksimum, tapi C yang paling optimal yang memberikan ripple cukup kecil tanpa membahayakan komponen lain. Nah, jadi tidak perlu besar-besar kali, tapi cukup yang paling efisien dan yang paling meminimalkan untuk kerusakan komponen lain. Lalu, lanjut ke soal selanjutnya. Soal 3, studi kasus atau case method. Sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak ripple minimal antara penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh. Manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi-rugi daya atau losses. Nah, antara penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh katanya. Yang mana yang lebih efisien? Mari kita bahas. Dalam segi faktor rugi-rugi daya, kita terdapat 3 hal atau 3 faktor rugi-rugi daya. Yang pertama itu pada rugi-rugi dioda. Nah, pada rugi-rugi dioda, sebenarnya lebih rugi banyak lossesnya jika kita menggunakan yang gelombang penuh. Karena ini hanya terdapat satu dioda, tapi di sini ada 2 dioda. Sehingga ruginya akan menjadi 2 kali lipat jika pada gelombang penuh atau pakai dioda bridge tadi dengan dioda yang diserikan. Tetapi tidak sampai situ saja, kita tidak boleh untuk menyimpulkan dari situ saja. Mari kita lihat ke faktor selanjutnya. Nah, faktor selanjutnya itu ada dari si trafo ini sendiri. Pada pada gelombang setengah gelombang,
Di situ terdapat komponen DC. Nah, yang mana komponen DC? Komponen DC itu yang tadi, yang jika siklusnya naik gini, bukit, kemudian dia menjadi nol, rata menjadi nol, baru naik lagi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai siklus DC. Trafo itu menggunakan medan magnet yang berubah-ubah untuk dapat bekerja. Jadi, jika bagian lurus tadi itu medan magnetnya tidak berubah. Nah, kemudian berubah lagi, tidak berubah lagi. Nah, ini membuat kejenuhan pada trafo ini sendiri. Sehingga lama-lama trafo menjadi panas dan kurang efisien untuk me, me, menyalurkan daya. Berbeda halnya dengan gelombang penuh tadi. Pada gelombang penuh, itu tidak terdapat komponen DC. Tegangan terus berfluktuatif mengikuti siklus positif dan juga negatifnya. Sehingga ini tidak ada yang stagnan untuk gelombang elektromagnetiknya. Jadi, trafo bekerja normal dan tidak ada kejenuhan di sini. Ini poin plus untuk si gelombang penuh. Kemudian faktor yang terakhir ada dari si kapasitor. Setengah gelombang itu memiliki 50 Hz. Maka dia akan membutuhkan kapasitor yang lebih besar pastinya kan. Karena kan tadi jaraknya itu cukup jauh dari puncak satu dan puncak lain. Itu cukup jauh sehingga kita membutuhkan kapasitor yang lebih besar untuk meluruskan ripple tadi, untuk mengisi ripple tadi. Sedangkan tadi sudah kita bahas bahwasanya kapasitor yang besar itu resikonya lebih besar. Tetapi ESR tetap sama. Sedangkan arus ripple RMS itu besar, sehingga rugi-rugi lebih besar juga. Sedangkan pada gelombang penuh, ripple 100 Hz, kapasitansinya cukup setengah dari si gelombang setengah gelombang tadi. Sehingga arus ripple menjadi lebih kecil dan rugi ESR menjadi lebih kecil juga. Maka mana yang lebih efisien? Tentu saja yang lebih efisien itu si gelombang penuh tadi. Jadi kesimpulan dari saya, meskipun rugi dioda lebih besar, total rugi sistem gelombang penuh lebih kecil. Maka gelombang penuh lebih efisien secara sistemik. Maka dari itu yang tadi saya bilang, kita tidak boleh mengambil kesimpulan hanya dari satu faktor saja. Jika keseluruhan sistem, maka si gelombang penuh itu lebih dominan atau lebih unggul. Saya rasa sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.